Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di 10 terakhir dari bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Insyaallah beberapa saat lagi beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Dzulhijjah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Dzulhijjah dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat afiat lahir dan batin kita, sehingga kita bisa memakmurkan bulan ini juga bulan depan dengan sebaik-baiknya amalan. Karena sesungguhnya hari-hari yang sangat istimewa di sisi Allah, di antaranya adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada 3 jenis 10 hari yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertama, 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian 10 hari yang kedua, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian 10 hari pertama dari bulan Muharram. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 10 hari ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai disia-siakan, karena di 3 jenis 10 ini masing-masing memiliki keistimewaan yang jika kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan mendapatkan limpahan pahala dan percepatan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan bab yang ke-7 dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Bab majaa fir ruqa wa tamaim. Bab tentang penjelasan ruqyah dan tamimah. Dalil pertama sudah ya. Sekarang dalil kedua. Betul Ibu? Baik. Qala al-muallif Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, kemudian tamimah,
dan tiwalah adalah syirik. Tiga perkara di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi termasuk kesyirikan. Ruqyah, tamimah, dan tiwalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abi Daud. Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan disetujui, disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tiga istilah yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama ar-ruqa, yakni ruqyah, semakna dengan al-azaim. Beliau sampaikan ruqyah yang masyru'ah, ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah yang terpenuhi di dalamnya tiga syarat, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama, ruqyah tersebut berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dari nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Taib. Kemudian atau berasal dari doa-doa dan zikir-zikir muawwidzat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini syarat pertama, menggunakan ayat-ayat Quran, doa-doa, wirid-wirid atau zikir-zikir, doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian syarat kedua, dilakukan dengan bahasa Arab yang dapat dipahami maknanya. Sebagian ulama menyatakan ketika syarat ini tidak ada, maka ruqyah hukumnya makruh. Artinya kalau ada dialog, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembacaan ruqyah, maka dari ayat-ayat Quran, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa muawwidzat yang diajarkan oleh Nabi, berarti semuanya itu berbahasa Arab. Maka usahakan pakai bahasa Arab. Kalaupun ada dialog antara peruqyah dengan jin, barakallahu fikum, maka menggunakan bahasa Arab. Sebagian ulama memakruhkan ruqyah jika tidak menggunakan bahasa Arab. Demikian. Namun kan bisa saja jinnya bukan orang Arab. Kalau jin orang Arab mungkin bahasanya Arab. Ini kalau jinnya orang Jawa, ya bahasa Jawa, gitu ya. Jinnya orang Bugis, ya bahasa Bugis. Gitu. Makanya barakallahu fikum, ya usahakan jangan banyak dialog. Terus saja dibacakan ayat-ayat Quran, jelas itu bahasa Arab. Dibacakan doa-doa, wirid-wirid, muawwidzat yang diajarkan oleh Nabi, yang semuanya bahasa Arab.
Namun terkadang memang dibutuhkan ada percakapan, ada dialog antara peruqyah dengan jin yang ada di tubuhnya. Dan dari beberapa pengalaman yang ada, memang jin itu sama seperti manusia, bahasanya juga beda-beda. Yang orang Jawa ya bahasanya pakai Jawa. Dan dulu waktu di pesantren, beberapa kali saya dampingi ustadz kita, guru kami, meruqyah. Waktu itu yang diruqyah adalah mantan pemain jatilan, kuda lumping. Thayyib. Orang Banyumas. Berarti kan bahasa Jawa. Yo, aku arep metu. Aku arep metu. Itu bahasa Jawa kan, Bu? Jinnya ngomong gitu. Wis aku arep metu. Aku mau keluar. Aku mau keluar. Dan itu si jinnya agamanya Hindu. Agamanya Hindu. Saya ingat namanya Brajamusti. Ingat banget itu. Wis aku arep metu. Berarti kan jinnya berbahasa Jawa. Ternyata ngapusi. Berbohong, Ibu. Jadi ketika kita berhentikan ruqyahnya, tiba-tiba duduk bersila, tiba-tiba tangannya diangkat dua-duanya ke atas, kita nggak tahu mau ngapain gitu ya. Dan ternyata dia membentuk, artinya dua tangannya disatukan kembali, seperti orang Hindu sedang muja-muja berhalanya. Ketika sudah nempel, kumat lagi. Berarti melebuk kembali, masuk lagi, kesurupan lagi. Nah itu, makanya Nabi kan sudah menyatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, setan dari bangsa jin itu terkadang berkata benar, tapi dia kadzub, tukang bohong. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi ya usahakan sebagian penjelasan para ulama jangan banyak dialog ya, karena setan dari bangsa jin itu tukang bohong. Sama ya, setan bangsa manusia juga tukang bohong. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kadang yang dibohongi tidak tanggung-tanggung gitu ya. Rakyat Indonesia bisa dibohongi gitu. 280 juta manusia. Thayyib. Jadi usahakan jangan banyak dialog. Karena sebagian ulama memakruhkan ruqyah tidak pakai bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, tidak diyakini bahwa ruqyah tersebut mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Akan tetapi harus meyakini bahwa manfaat itu terjadi dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Boleh juga ditambahkan sebagaimana pembahasan sebelumnya, ruqyah tersebut tidak boleh menyelisihi aturan syariat. Tidak boleh menyelisihi aturan syariat. Jangan sampai ada istighosah kepada selain Allah, jangan sampai ada persembahan kepada selain Allah pakai sesaji-sesaji dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Nah, ruqyah ketika memenuhi syarat-syarat tadi, maka itu ruqyah yang disyariatkan. Dari sini kita memahami ketika Nabi menyatakan ruqyah itu syirik, berarti ruqyah yang tidak memenuhi syarat-syarat ini. Makanya ruqyah itu ada yang masyru'ah, ada yang syirkiyah, bid'iyah. Ada ruqyah yang tidak disyariatkan, bisa syirik di dalamnya, bisa bid'ah di dalamnya, bisa juga maksiat di dalamnya.
Ketika apa? Ketika poin-poin tadi dilanggar, syarat-syarat tadi tidak dipenuhi. Tadi ya, misalkan ada yang barakallahu fikum menyelisihi aturan syariat. Jadi kalau yang diruqyah lawan jenis kemudian tidak dipakai hijab, ya tidak diperhatikan batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini berarti ada pelanggaran syariat di dalamnya. Sedangkan syaratnya tidak boleh ada pelanggaran syariat. Nah, ruqyah yang menggunakan bantuan-bantuan syaitan, nah inilah ruqyah yang dikatakan syirik. Ruqyah yang di dalamnya ada istighatsah, isti'anah, isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ruqyah yang syirik. Adapun ruqyah yang memenuhi kriteria, memenuhi syarat-syaratnya, maka itu ruqyah yang disyariatkan. Yang kedua, tamaim. Tamaim ini jamak dari tamimatun. Bahasa terjemah simpelnya jimat. Tamimah itu jimat. Yakni apa yang biasa dikenakan manusia berupa untayan-untayan manik-manik dan semacamnya kepada anak-anak dengan tujuan melindunginya dari penyakit ain. Tidak mesti penyakit ain, penyakit apapun itu. Ya, jimat bisa yang dikalungkan, bisa yang digelangkan, bisa yang dicincinkan, begitu ya. Bisa dipakai di leher, bisa digelangkan di pergelangan tangan, di pergelangan kaki, bisa juga dijadikan ikat pinggang. Nah, ini sama saja. Nah, ini tamaim, jamak dari tamimah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tiwalah. Tiwalah itu kalau diterjemahkan ya dalam bahasa kita simpelnya pelet. Pemikat. Mantra cinta. Yakni sesuatu yang biasa dibuat oleh manusia dan diklaim dapat mendatangkan rasa cinta seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya suami kepada istrinya. Atau tidak mesti suami istri. Kadang satu suami ke istri orang atau satu istri ke suami orang. Ada pelakor, ada pebinor. Perebut laki orang, perebut bini orang. Atau antara duda dan janda, atau antara gadis dan bujangan. Nah, ini pelet. Nanti di bab berikutnya ada juga pembahasan pelet itu ada dua. Ya. Ada yang menjadikan yang tadinya benci jadi cinta. Ini namanya atof. Ada yang menjadikan tadinya cinta jadi saling membenci. Namanya sorof. Ada atof, ada sorof. Atof itu menjadikan yang tadinya benci jadi cinta. Tadinya berpisah jadi nyatu. Itu pelet yang disebut pelet atof. Ada yang disebut sorof. Sorof itu memisahkan. Yang tadinya saling mencintai, kemudian jadi saling membenci. Ada seorang wanita misalkan suka sama suami orang. Nah, gimana caranya supaya suami orang ini suka sama dia dan benci sama istrinya sendiri? Nah, itu dipelet. Nah, dalam istilah akidah, ilmu akidah itu disebut pelet sorof. Memisahkan antara dua orang yang saling mencintai.
dibuat saling membenci, ya, supaya berpindah cintanya, supaya berpindah hatinya ke dia. Barakallahu fiikum. Jadi melakukan sharaf juga melakukan ataf. Baik. Nah itulah tiwalah. Orang kita nyebutnya pelet, pemikat, mantra-mantra cinta, atau apapun istilahnya. Kalau di suku Sunda ada istilah pelet jangjawokan. Kalau di Jawa ada pelet jaran goyang, kuda bergoyang, semar mesem. Ada juga pelet namanya lintrik. Kalau orang Dayak, orang Kalimantan, pelet pangkanang. Apapun itu istilahnya, kalau hakikatnya sama, maka semuanya masuk kategori tiwalah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan syarah hadis secara global. Di dalam riwayat ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan kepada kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa mantra kalung jimat yang biasanya dikenakan pada anak-anak kecil berupa untayan manik-manik dan juga tiwalah, yakni pelet dengan semua jenisnya yang biasa mereka buat untuk menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri, ini semuanya bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini peringatan keras bagi semua manusia, ya, supaya mereka menghindarinya, menjauhinya, dan tidak melakukan praktek tersebut. Berikutnya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari riwayat Abdullah bin Mas'ud ini. Pertama, diharamkannya ruqyah. Ya, ruqyah yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Kecuali ruqyah yang disyariatkan yang sudah kita jelaskan. Kemudian jelas di sini diharamkannya tamimah, dan tamimah juga termasuk kesyirikan. Pakai jimat itu termasuk perbuatan syirik, minimalnya syirik kecil. Kemudian juga diharamkannya pelet, dan pelet juga termasuk kesyirikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang pernah melakukan praktek-praktek ini, kewajibannya adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, suami saya dulu mendapatkan saya itu gara-gara pelet. Sekarang saya sudah beranak cucu. Begitu. Apa yang dilakukan ibu? Bertaubat. Suaminya bertaubat, kitanya juga sebagai istrinya bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atas masa lalu. Masa lalu yang mungkin barakallahu fikum menjadi catatan hitam dalam hidup kita. Kewajibannya bertaubat. Dulu saya jodohkan anak, Ustadz juga pakai dukun dan dikasih pelet. Nah, ini juga wajib bertaubat. Siapapun yang pernah mempraktekkan ini, dulu saya pernah jualan pakai jimat. Ya, dulu 20 tahun lalu. Iya, kewajibannya bertaubat. Ya, dan tinggalkan semua sisa-sisanya. Atau kalau di kampung ibu, ada orang kesurupan, kena sihir. Dia mengobati sihir dengan sihir lagi. Nah, itu juga tidak boleh. Dengan bantuan syaitan. Kalau di kampung kan biasanya begitu. Ada orang kesurupan, ada orang kena sihir, yang dipanggil siapa? Dukun.
Ya, bukan ustadz yang dipanggil membacakan ruqyah, tapi yang dipanggil dukun. Dan dukun itu menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Dia menghilangkan sihir dengan bantuan syaitan, pakai mantra-mantra syaitan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka siapapun yang pernah melakukan itu dalam perjalanan kehidupannya, kewajibannya segera bertaubat, tangisi dosa-dosanya, sesali dosa-dosanya, taubat kepada Allah taubatan nasuha, dan tinggalkan itu semua. Kalau masih ada benda-benda itu, jimat-jimat, pelet-pelet, barakallahu fikum, musnahkan. Jangan disimpan. Ya, buat kenang-kenangan ustaz. Jangan. Yang kayak gitu jangan dikenang-kenang. Ya. Dimusnahkan karena Allah. Taubat nasuha. Selanjutnya belajar akidah yang baik. Praktekkan akidah Islam dengan sebaik-baiknya sebagai bukti kesungguhan dan kebenaran serta kejujuran taubat kita kepada Allah. Jangan mengulangi perbuatan itu. Istiqamah di atas akidah Islam sampai nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang dulu yang mungkin ya tidak mendapatkan dakwah tauhid, tidak ngerti yang hal-hal semacam ini, mereka biasanya ngikut dan manut kepada orang tua mereka. Dan banyak ini kisah-kisahnya. Ya. Ada anaknya misalkan sakit. Dulu kalau anak sakit itu rujukannya bukan dokter, tapi dukun. Oh, ini keberatan nama, sudah ganti nama. Nanti mandi kembang 7 rupa. Begitu kan? Dikasih kang kalung dari benang hitam. Kadang suaminya, yakni bapaknya, disuruh cari rumput. Cari rumput tapi jangan pakai arit, jangan pakai macam-macam. Pakainya pakai rumput, pakai mulut. Jadi suruh nyari rumput pakai mulut. Suruh jadi kambing, gitu kan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Jadi banyak sekali. Belum lagi macam-macamnya, begitu ya. Hampir setiap proses dalam kehidupan itu identik dengan dukun dan sihir, dengan dunia klinik. Orang-orang dulu kan begitu, ibu. Mau nikah, misalkan anaknya mau nikah, siapa yang jadi rujukan? Dukun. Minta hari baik, tanggal baik, bulan baik, kan begitu bahasanya. Nanti dibekali sama dukun, dibacain mantra-mantra. Nanti dibekelin biasanya kayak botol-botol gitu. Ini tanam di depan rumah supaya enggak hujan, supaya tidak ada bala. Karena di sebagian kalangan hajatan itu kayak bisnis, begitu kan? Pengen balikin modal. Si fulan dulu ngasih berapa? 10.000, gitu kan? Itu sampai ada catatannya. Nanti kalau hujan ya sedikit yang datang. Kalau sedikit yang datang bisa bangkrut, gitu. Modal hajatan sekian, nanti modalnya saja enggak kembali, gitu. Makanya dukun jadi rujukan. Kalau bukan dukun siapa? Kuburan. Datang ke kuburan mbahnya, laporan. Mbah, nih cucumu mau nikah. Diajak dialog. Diajak ngobrol itu kuburan. Ya. Minta doanya ya, begitu kan. Supaya lancar, supaya ini. Minta-minta ke kuburan, bukan minta ke Allah. Nanti nanam-nanam jimat di depan rumah yang dipakai hajatan. Karena zaman dulu kan biasanya di rumah saja hajatan itu. Itu mulai dari acara nikahan. Ya. Bahkan menghitan anaknya juga begitu. Nanti anaknya sudah dewasa, dinikahkan juga begitu modelnya. Belum sesajinya. Nanti mesti ada sesaji. Kalau di kampung itu ibu, masak. Kalau hajatan itu kan biasanya gotong royong masak.
tetangga, tidak pakai catering zaman dulu. Ya. Ini kita kasih contoh karena ya di sini kan banyak orang-orang zaman dulu kan Ibu, ya. Baik. Artinya barangkali ada yang mengalami itu, kewajibannya segera bertobat. Itu kalau masak-masak, itu mesti ada sesaji. Nanti selesai masak juga biasanya sebagiannya disimpan di tungku-tungku bekas masaknya itu. Katanya buat penunggu di sini. Ya, siapa lagi kalau yang bukan yang dimaksud adalah jin-jin itu. Ya. Barakallahu fikum. Belum yang di rumah hajatannya, sesaji itu di pojokan rumah biasanya. Itu selalu ada, bakar kemenyan. Begitu kan? Barakallahu fikum. Nanti ritual pernikahannya juga modelnya begitu. Ritual pernikahannya, ritual khitanannya. Ya, banyak sekali khurafat yang kemudian bercampur di situ. Begitu kan? Apalagi Bu? Nanti pas hamil, itu khurafat lagi. Hajatan hamil berapa? 7 bulan. Nanti jualan rujak bebek. Nanti yang belinya pakai apa? Pakai duit-duitan. Kalau zaman saya dulu pakai genteng rumah itu. Di sini tidak ada genteng ya. Genteng dari tanah liat itu. Nanti dibentuk koin bulat, dipakai beli rujak di ibu hamil yang usia kandungannya 7 bulan. Nanti dimandikan kembang 7 rupa. Oh, macam-macam itu. Belum lahir saja sudah banyak ritualnya. Belum nanti pas lahiran. Yang pernah ibu tanyakan itu apa namanya? Tembuni, ari-ari, tali ali-ari itu. Itu banyak sekali khurafat di situ. Belum lagi nanti si bayi itu biasanya di sampingnya dikasih cermin kecil. Ya ibu, kasih macam-macam. Belum ibu hamilnya ketika hamil dia di dasternya gantung kunci, gantung peniti, macam-macam itu. Itu bukan sekedar dipakai begitu saja, pasti ada keyakinan di dalamnya. Diikutkan keyakinan-keyakinan tertentu. Nanti bayi lahir, di situ ada cermin sama macam-macam lah. Saya pernah di satu pasar besar di Balikpapan, ketemu tuh orang yang jualan begitu. Ih, kata saya seperti di kampung ini. Saya tanya, Bu, ini buat apa? Ini buat bayi yang lahir, nanti disimpan di samping kepalanya. Cermin kecil ibu, kira-kira buat siapa itu? Buat ibunya nggak mungkin, ya nggak cukup cermin kecil gitu. Buat bayinya, oh masih bayi, belum bisa dandan dia. Nah kalau ditelusuri ternyata itu ada sejarahnya. Dan itu jelas bukan dari Islam. Katanya kenapa ditaruh cermin di sampingnya? Supaya kalau ada roh jahat, bahasa kitanya hantu atau apalah. Kalau ada roh jahat mau ganggu anak ini, nanti dia akan lihat di cermin. Ya. Kalau nanti dia lihat di cermin, berarti dia akan melihat rupanya sendiri. Nah, ketika dia melihat rupanya sendiri, ternyata rupanya mengerikan. Oh, dia akan kabur. Ketakutan. Begitu. Kronologisnya begitu, Ibu. Nah, dalam Islam kan diajarkan bayi lahir itu didoakan dengan doa keberkahan. Orang tuanya juga mendoakan perlindungan untuk anaknya yang baru lahir itu. U'idzuka, kalau perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lama. Bukan pakai cermin. Langsung ke Allah minta perlindungan, penciptanya dan pencipta kita semua. Juga pencipta setan-setan dari bangsa jin. Nah ini harus diperhatikan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Hampir setiap lini kehidupan ini.
Selalu dengan dunia itu, dunia klinik, dunia jimat-jimatan, takhayul khurafat. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Anak hilang. Coba anak hilang. Semua sudah dikerahkan. Mungkin Basarnas, mungkin TNI, mungkin apa. Barakallahu fiikum. Ya. Ini rawan sekali. Kemarin ada kasus ibu ya, di Balikpapan anak hilang. Sudah ketemu belum? Allahu a'lam. Jumat lalu saya khutbah Jumat di Masjid BC itu, Masjid BC. Pengurusnya kan teman-teman yang menjadi pegawai di situ, di gedung BC itu, luas gedungnya. Ya mereka ceritaan, oh sudah kemana-mana Ustaz, sampai di balik mimbar ini dicari. Ya, security juga tiap malam ketika keliling begitu, suka dipanggil-panggil anaknya, barangkali nyaut begitu. Ke laut sudah, ke gorong-gorong sudah, semuanya. Dan itu setiap saat dicari. Sampai ada yang nyeletuk kemudian dari orang-orang mencari ini. Wah, kayaknya kita harus panggil orang pintar. Lagi-lagi ibu, ya kalau orang tidak dibentengi dengan iman, tidak dibentengi dengan tauhid, nanti ujung-ujungnya ke situ. Ya, harus cari orang pintar. Makanya kita ingatkan, ya, ketika ada peristiwa-peristiwa seperti ini, ya, pihak keluarga terutama ya harus bersabar. Salah satu makna sabar itu nahan diri untuk tidak maksiat. Termasuk maksiat yang besar adalah ketika melibatkan tukang sihir, melibatkan dukun. Ya. Kalau melibatkan Basarnas, TNI, tidak ada masalah, itu ikhtiar yang dibolehkan. Tapi kalau sudah dukun, tukang sihir dilibatkan, na'udzubillah, ini maksiat terbesar. Ya. Dan sudah ada yang nyeletuk begitu. Wah, kayaknya usaha terakhir nih, kita harus panggil orang pintar. Nah ini kan bahaya. Bahaya. Hampir di semua lini kehidupan. Kenapa? Karena kesyirikan ini jadi misi utamanya iblis. Senjata utamanya iblis. Dia tidak peduli dengan maksiat yang lain. Kalau seorang manusia sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, itu kemenangan besar. Tidak peduli dia ahli masjid, tidak peduli dia sudah haji berkali-kali. Kalau kemudian dia ini terjatuh ke dalam kesyirikan, sudah itu kemenangan besar bagi syaitan. Maka berhati-hati, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan. Hubungan hadis ini dengan pembahasan bab dan pembahasan tauhid. Jelas sekali riwayat Abdullah bin Mas'ud ini terkait dengan pembahasan tauhid. Riwayat ini menunjukkan bahwa ruqyah yang tidak disyariatkan, demikian pula tamimah dan tiwalah, jimat dan pelet, semuanya termasuk perbuatan syirik yang bisa merusak bahkan membatalkan ketauhidan seseorang. Kemudian ada mulahadzah yang disampaikan oleh penulis di sini. Satu hal yang mesti dicermati tentang jimat yang berasal dari ayat Quran. Ada enggak ibu jimat dari ayat Quran? Ada. Ada orang yang menjadikan ayat Quran sebagai jimat. Saya pernah melihat sendiri. Ada mushaf tebal, kecil sekali ibu, segede jempol aja itu. Segede jempol, kecil. Ya dikasih gantungan, semacam gantungan kunci begitu.
Kemudian ada kotaknya warna merah. Jadi si mushaf itu di dalam kotak. Saya sempat kaget juga, ini ada yang nyetak mushaf sekecil itu. Dan ketika kita dekatkan, maksudnya dilihat dengan cermat, itu betulan ayat-ayat Quran. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus seperti itu. Cuman kecil sekali. Nah, ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu di sebagian kalangan ternyata bukan untuk dibaca. Karena susah banget kalau dibaca, kecuali kalau bawa kaca pembesar. Tapi kan ribet banget. Ya, kita anggap ini kayaknya bukan untuk dibaca, bukan untuk jadi bacaan. Dan ternyata itu adalah jimat. Baik. Nah, para ulama menjelaskan tentang jimat yang dibuat dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa jimat dari ayat-ayat Al-Quran tetap haram. Mereka berhujjah dengan keumuman hadis tadi. Namun sebagian pendapat menyatakan hukumnya boleh saja. Dalilnya adalah mengkiaskan kepada bolehnya ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Ya, pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala, beliau memilih pendapat yang merojihkan pendapat pertama. Pendapat pertama lebih kuat, bahwa walaupun jimatnya berasal dari ayat-ayat Quran, maka tetap tidak boleh. Saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup celah, menutup pintu yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Dan juga ya, dia masuk ke dalam keumuman larangan menggunakan jimat. Dan ibu yang dirahmati Allah, orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, baik keseluruhan ataupun sebagiannya sebagai jimat, saya yakin tidak akan dibaca. Itu hanya sekedar untuk digantungkan, untuk dibawa, untuk disimpan. Begitu kan? Bukan untuk dibaca. Tadi mushaf kecil itu, bagaimana bacanya? Orang yang sehat saja matanya, tidak min, tidak plus, tidak silinder, tidak katarak, begitu ya. Itu bacanya harus dengan, maksudnya dengan fokus yang tinggi. Artinya siapa yang akan baca mushaf sekecil itu? Tidak akan dibaca. Dan ibu yang dirahmati Allah, setan dari bangsa jin itu sejatinya tidak takut dengan kaligrafi ayat kursi, misalkan yang dipajang-pajang di depan rumah, di dalam kamar. Mereka tuh tidak takut dengan itu. Apalagi mushaf yang tertutup digantungkan, tidak takut. Mereka baru akan takut ketika orangnya membaca Al-Quran, membaca ayat kursi. Itu yang ngefek kepada mereka. Adapun yang digantung-gantung jadi hiasan kaligrafi, mereka nggak takut, ibu. Dan pernah itu diungkapkan di dalam satu proses ruqyah. Mereka sendiri yang menyampaikan begitu. Ya. Kami baru takut kalau orangnya baca. Dia baca ayat kursi dalam keadaan berwudu, dalam keadaan penuh keyakinan, bacanya dengan tartil, dengan baik. Itu baru yang mereka takuti. Kalau yang sekedar dipajang-pajang, barakallahu fikum, mereka tidak takut. Artinya tidak ngefek bagi mereka. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi walaupun jimatnya dari ayat-ayat Al-Quran, maka pendapat yang kuat tetap diharamkan. Apalagi yang bukan dari mushaf Quran. Mantra-mantra yang enggak jelas, angka-angka Arab, tulisan-tulisan Arab yang juga bukan bahasa Arab, tidak bisa dibaca. Baik. Ada yang pernah lihat, ibu?
biasanya di pedang begitu ya. Ada pedang, nanti di pedangnya itu banyak sekali raja. Tulisan-tulisan Arab. Atau di sapu tangan warna hitam. Ditulis pakai semacam tinta emas. Dan itu angka-angka, huruf-huruf Arab, ya. Huruf-huruf yang bersambung pakai huruf Arab, tapi tidak bisa dibaca. Ini apa maksudnya? Nah, karena itu mantra-mantra syaitan. Mantra-mantra syaitan. Taib. Jam berapa, Ibu? Cukup sampai di sini saja ya. Satu hadis saja dulu. Nanti kita masuk hadis ketiga di kesempatan berikutnya.